Ini. Tuan Besar, Anda memiliki racun yang menumpuk di dalam tubuh Anda. Penyakit ini sudah kronis sejak lama. Kau bilang aku diracuni. Tidak heran para dokter tidak bisa menemukan apapun. Mereka hanya bilang Anda sudah tua. Tapi siapa yang akan meracuni Anda? Biarkan aku melakukan akupuntur dulu dan melihatnya. Kakak. Apa yang telah kau lakukan? Yan Bin Jangan Lancang. Kau benar-benar dokter ajaib. Hanya dengan jarum ini, tubuhku terasa jauh lebih ringan. Dokter ajaib kecil, saya minta maaf. Saya salah paham padamu. Nama keluargaku Yunama Kusi. Aku bukan dokter ajaib. Racun di tubuh lelaki tua itu perlu ditusuk jarum setiap 3 hari. Setelah 3 sesi, dia seharusnya sudah pulih sepenuhnya. Bagus. Dokter ajaib kecil, kau benar-benar penyelamatku. Setelah aku pulih, tolong beri saya kehormatan untuk menghadiri perjamuan keluarga saya. Saya pasti akan memperkenalkan Anda kepada semua teman lama saya. Baiklah. By M Media. Ayah? Apakah benar ayah yang menitipkan ibu kepada paman kedua? Aku tidak ingat. Tapi aku benar-benar tidak mengerti. Selain itu, Anda ingin saya menikahi Xian Yanbin. Tapi aku melihat hari ini bahwa dia tidak memiliki nasib baik. Aku akan menceraikannya begitu aku mendapatkan sahamnya kembali. Jika tidak, aku akan berakhir menjadi orang miskin. Tolong. Lindsay, kalau aku memang harus menikahimu, lebih baik aku menjadi duda saja. Kau lagi. Ini adalah pembobolan dengan niat untuk membunuh. Kau akan masuk penjara. Aku benar-benar meremehkanmu. Kau muncul di rumah keluarga Shen. Kau adik laki-laki Xian Yanbin kan? Tuan muda kedua Shen. Aku benar-benar hanya turun dari gunung untuk memenuhi perjanjian nikah. Dan kebetulan bertemu denganmu. Setelah besok, aku akan menjadi kakak iparmu. Berhentilah menjadi begitu. Kurang ajar padaku. Kakak ipar. Kita semua keluarga bukan? Apa yang kau tertawakan? Meskipun kalian berdua bodoh dan menyedihkan, namun, aku tetap tidak ingin melepaskanmu. Bajingan ini. Menikah ke dalam keluarga Shen akan merenggut nyawaku. Aku perlu menyusun rencana. Tuan, besok malam adalah perjamuan keluarga Shen. Apakah kau akan pergi? Pergi. Ngomong-ngomong Tuan Besar Shen juga mengatakan, dia akan mengumumkan pernikahan cucu kecil itu. Gadis mana yang cukup buta, hingga bersedia menikahi seorang parasit tak berguna. Meskipun kalian berdua bodoh dan menyedihkan, aku tetap tidak ingin melepaskanmu. Tuan. Aku di sini. Maksudku, beri aku alamat. Dan aku akan menjemputmu besok malam. Jika aku menyembuhkan tangan bajingan itu, maka pastinya dia tidak akan ingin membunuhku lagi kan? Ini juga berharga. Ibu ayah, ada pencuri di rumah. Lindsay, apa yang kamu lakukan? Berteriak dan menjerit pagi-pagi sekali. Ayah, hiasan berharga di kamarku dan barang-barang di rak antik Anda. Semuanya telah dicuri olehnya. Lindsay, sudah cukup buruk kau menjadi penipu di luar sana. Tapi sekarang kau mencoba mencuri dari keluargamu sendiri. Apa yang kau inginkan? Kau bisa saja bertanya pada ibu dan ayah. Bagaimana bisa kau mencuri barang milik kakakmu? Semua barang antik di ruangan ini adalah koleksi ayahku. Itu tidak masalah. Jika Anda tidak ingat, aku bisa memanggil pengacara Lin untuk melegalisirnya. Justru karena ini adalah warisan peninggalan kakakku. Semakin tidak seharusnya kamu mencurinya untuk dijual. Kamu benar-benar anak yang tidak berbakti. Taman kedua. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri sejak ibuku menikah denganmu. Menyimpan barang-barang ayahku di sekitar sini mungkin membuat ibuku merasa sedih saat melihatnya. Itu tidak akan baik. Lebih baik biarkan aku membawanya pergi. Apa yang kau bicarakan? Zhong Liang dan aku memiliki hubungan yang luar biasa. Ibu, kalau dipikir-pikir ayahku baru saja meninggal. Dan kau sudah menikah lagi dengan paman kedua. Saya sangat iri padamu. Bisa melupakannya dengan begitu cepat. Ini adalah keinginan terakhir ayahmu. Cukup. Hari ini adalah hari keluarga Shen menyambutmu di rumah mereka. Cepat kemasi barang-barangmu dan segera pergi. Kau. Aku ingin melihat pada perjamuan malam ini. Begitu dia tahu dia telah menikahi seorang cacat, apakah dia masih bisa tersenyum? Nyonya, ini adalah kamar tuan muda. Terima kasih. Mungkinkah ini cinta pertama Shen Yanbin? Siapa yang memberimu izin untuk menyentuh barang-barangku? Keluar.
Mengapa kau di mana Shen Yanbin? Apakah kamu begitu terburu-buru ingin melayani kakakku? Tidak, Berpakaian seperti itu, apakah kamu berencana membuka stand ramalan di perjamuan keluarga? Nyonya Shen mengatakan bahwa Shen Yanbin akan membawaku membeli gaun. Aku menunggunya. Kakak ipar. Kakak iparmu akan menemanimu. Sama saja. Tuan muda kedua Shen, aku perlu berganti pakaian. Mohon keluar dulu. Baiklah. Pria ini sengaja mengujiku. Tuan muda kedua The Shen, film was jangan mengintip. translated and Siapa yang mengintip? narrated by M Berhenti Media. bermalas-malasan, cepat ganti baju. Melihat gaun ini dipakai oleh orang kampungan sepertimu, benar-benar menyanyiakan pakaian bagus. Tuan muda kedua Shen, benar. Aku masih perlu merepotkanmu untuk membantuku dengan resletingnya. Orang kampungan sepertiku belum pernah memakai pakaian modis seperti ini sebelumnya. Tanganmu gemetar, tuan muda kedua. Mungkinkah karena kekurangan ginjal, kau benar-benar harus menahan diri? Jika tidak, kau bisa berakhir dengan masalah perut. Siapa yang kamu panggil lemah? Shen Huayuan, sepertinya kamu benar-benar cacat sepenuhnya. Lucu sekali. Apa yang kamu pelototi? Jika kau tidak bisa berbicara dengan benar, tutup mulutmu. Gaun ini terlihat cukup bagus. Aku menyukainya. Lepaskan dan berikan padaku. Mengapa aku harus? Toko ini hanya untuk pesanan pribadi. Kamu tidak akan mampu membelinya bahkan jika kamu menjual dirimu sendiri. Apakah aku mampu membelinya? Atau tidak, itu bukan urusanmu. Pergi sana. Jalang. Beraninya kamu memukulku. Kalian berdua tahan dia. Lucuti pakaiannya. Aku dibawa ke sini oleh tuan muda kedua dari keluarga Shen. Apakah kau yakin tidak ingin meminta pendapatnya? Dia hanyalah seorang pecundang. Dia bahkan hampir tidak dianggap sebagai anggota keluarga Shen. Lakukan saja. Aku ingin melihat apakah dia berani menghentikannya. Sampah. Ini adalah kartu tamu kehormatan pribadi milik ketua. Apakah kamu juga buta? Kartu tamu kehormatan itu hanya bisa diberikan oleh direktur utama sendiri. Itu memberikan perlakuan tingkat tertinggi. Bahkan aku tidak memilikinya. Bagaimana mungkin orang kampungan sepertinya memilikinya? Nona, bolehkah saya bertanya apakah kartu ini diberikan kepada Anda oleh direktur utama? Aku tidak bisa melihat. Bagaimana aku bisa tahu? Jika kartu ini palsu, kamu akan telanjang dan berjalan keluar dari sini. Bagaimana jika itu asli? Paling buruk, aku akan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Baik, aku akan menerimanya atas namanya. Tuan muda kedua Shen, jika kau tidak punya pekerjaan yang lebih baik, pergilah bermain lumpur di luar. Boleh, masih tidak mau pergi memeriksa. Sudah kuduga. Lindsay, Lucuti, saya akan membantu Anda. Tamu kehormatan yang terhormat Nona, selamat datang di busana eksklusif Dwi. Anda berhak mendapatkan layanan tamu kehormatan kami yang paling prestisius. Mohon beritahu kami apa yang Anda perlukan. Gadis buta kecil, aku ingin melihat berapa banyak rahasia lagi yang kamu punya. Taruhan tetaplah taruhan. Berlutut dan bersujudlah. Kartu ini jelas bukan milikmu. Kamu pasti telah mencurinya. Apakah itu milikku atau bukan? Itu asli. Kau kalah. Kamu, Nona Lin, direktur utama telah mengatakan. Beliau hanya mengakui kartunya bukan orangnya. Anggap dirimu beruntung hari ini. Kamu belum bersujud. Mencoba mengingkari janji. Sampah. Jangan mentang-mentang diberi sedikit lalu malah minta lebih. Aku tidak menerima permintaan maafmu. Pergi sana. Siapa yang meminta maaf padamu? Lin, tunggu saja. Hari-hari baikmu sudah dihitung. Kak Yanbin, kamu akhir-akhir ini sibuk dengan perusahaan. Kamu pasti lelah. Ayahku bilang, jika kamu butuh bantuan, keluarga Lin kami pasti akan mendukungmu dengan segala yang kami miliki. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada Paman Lia. Tuan muda kedua Shen, mengapa Shen Yanbin tidak datang menjemputku? Kita muncul bersama. Bukankah itu tidak pantas? Bagaimana mungkin?
Ini sudah sangat tepat. Kakak, karena ini adalah pertama kalinya kamu berada di tempat kelas atas seperti ini. Biar kutunjukkan sekelilingnya. Leo, bukankah dia buta? Sawan sahabat terbaik Lin Layao. Apa bedanya dia melihat sekeliling atau tidak? Jawan, jangan katakan itu. Baiklah, aku tidak akan mengatakannya. Tapi, orang seperti kakakmu, gadis desa dari pegunungan seperti dia, cukup cocok dengan putra kedua itu. Jangan salah paham, suamiku adalah Shen Yanbin, Lin Si. Bisakah kau sedikit sadar diri? Kau sudah menghilang selama bertahun-tahun, dan kau kembali tanpa cedera sedikit pun. Siapa yang tahu kalau kau pergi untuk menjual dirimu, wanita kotor sepertimu? Berpikir kau pantas menjadi tunangan Leo. Jangan menyusahkan diri sendiri, kita sudah menikah. Menikah, Apa yang sedang kalian perdebatkan? kakek Shen. Kakak dia hanya bercanda. Dia bilang Kak Yanbin adalah suaminya. Omong kosong. Kakak ipar, Anda dan saya tidak pernah memiliki hubungan apapun. Perjamuan keluarga hari ini dimaksudkan untuk merayakan pernikahan antara Anda dan Huai Yuan. Anda harus punya harga diri. Ini adalah surat nikahmu dengan Huai Yuan. Jangan katakan aku membohongimu. Bahkan orang buta sekalipun bisa merasakan segelnya. Nyonya Shen, kau merencanakan sesuatu terhadapku. Jaga bicaramu. Aku adalah ibu mertuamu. Aku tidak mengakui pernikahan ini. Kau merangkak ke tempat tidur Huai Yuan, lalu datang ke sini untuk memaksaku menyetujui pernikahanmu. Dan sekarang kau tidak mengakuinya. Meskipun Huai Yuan memiliki disabilitas, kau tidak seharusnya menghinanya. Gadis buta dan anak haram. Itu adalah pasangan yang sempurna. Tuan muda kedua Shen, kapan aku pernah memanjat ke tempat tidurmu? Apapun yang dikatakan ibu adalah kebenaran. Nyonya Shen, kau memutarbalikkan fakta dan mengatur semua ini. Hanya karena kau tidak ingin memenuhi pertunangan antara keluarga Shen dan Lin Kan. Menurutku keluarga Shen hanya meremehkan Lin Si. Tapi karena pertunangan itu, mereka harus mencari cara untuk menipunya agar menikah. Menindasnya karena dia buta. Tepat sekali. Nona Lin, bagaimana bisa pertunangan masa kecil dianggap serius? Lagi pula Anda dan Huai Yuan berada dalam situasi yang kacau. Kita tidak cocok. Karena seluruh keluarga Shen berkonspirasi untuk menipuku ke dalam pernikahan. Dan secara sepihak memutuskan pertunangan. Aku butuh penjelasan. Penjelasan apa? Kau bisa menikah ke dalam keluarga Shen, meskipun itu dengan seorang cacat. Paman, Adalah keberuntunganmu. kenapa tidak berikan keberuntungan ini kepada putri kesayanganmu? Apakah kau menginginkannya? Kau lancang sekali. Anda mengambil alih perusahaan ayah saya, tinggal di villa ayah saya, dan bahkan menikahi istri ayah saya itu satu hal. Tapi sekarang Anda ingin menindas putri satu-satunya. Kau. Jika Anda bersikeras menjilat keluarga Shen, tolong menyingkirlah. Pak Tua, saya beri satu saran. Pernikahan penipuan tidak akan bertahan lama, sisa umur Anda. Tinggal 2 hari lagi. Kakak, bahkan jika kamu ingin bercerai, kamu tidak bisa mengutuk kakek Shen seperti itu. Dasar bocah kau masih ingin bercerai. Menghancurkan nama baik keluarga Senku. Huai Yuan, apakah kau akan membiarkan dia bicara omong kosong ini? Lin Si berhenti bicara omong kosong. Bagaimana jika itu menjadi kenyataan? Kau, apakah kau mencoba membuatku mati? Huai Yuan, bahkan saat kakek sakit parah, dia tidak lupa mencari bantuan medis untukmu. Aku punya cucu kecil, dengan kerusakan saraf di tangan kirinya. Bisakah kau memeriksanya untuknya? Berapapun biayanya tidak masalah. Dokter ajaib sudah setuju untuk mengobati cacat di tangan kirimu. Kau seharusnya tidak membuat kakek marah. Anda benar menegur saya kakak sulung. Saya hanya takut dia berani datang, tetapi tidak berani mengobati. Siapa yang memohon untuk disembuhkan olehmu? Sebagai seseorang yang tidak dicintai atau dipedulikan siapapun, Anda bahkan tidak bisa mengumpulkan 2 sen. Jika kau tidak menginginkan pengobatannya, lupakan saja. Kalau begitu tetaplah menjadi cacat seumur hidupmu. Pak Tua, jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, nyawa Anda akan menjadi harga yang harus dibayar. Besar bocah, kenapa kau belum membawanya keluar? Jika aku mendengar dia mengoceh omong kosong lagi, keluar dari keluarga Sen kalian semua. Gadis buta kecil, tidak ada yang menyambut kita di sini. Apakah kamu akan pergi sekarang? Tuan, direktur utama si Anda akhirnya datang. Anda bilang dokter ajaib sudah ada di sini. Tapi kenapa saya tidak melihat siapapun? Mata macam apa yang kau miliki? Bukankah tuanku berdiri tepat di sini? Kakakku telah tinggal di gunung sejak dia masih kecil, dan hanya tahu beberapa trik murahan untuk menipu orang. Kamu pasti telah membuat kesalahan. Bukan hanya itu, dia juga buta. Tuanku sama sekali tidak buta. Tuan, Direktur utama si halo, saya Lin si putri sulung keluarga Lin. Hongze mulai sekarang sebagai tabib saya adalah Yusi. Saya orang biasa. Sebagai Lin si, saya masih gadis buta. jadi kau adalah Nona Linsi? Senang bertemu denganmu. Ayah belum makan malam kan? Aku sudah memasakkan sup obat untuk ayah. Anda masih berani meminum sup obatnya? Linsi, lihat kekacauan yang kau buat. Kembalilah bersamaku. Karena Anda tidak ingin saya bercerai paman kedua. Maka mengenai wasiat ayah saya, paman kedua, Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda bukan? Mungkin Anda harus mengembalikan saham yang Anda janjikan kepada saya terlebih dahulu. Dengan begitu saya bisa memberikannya kepada keluarga Shen sebagai mahar saya. Paman Liang, apakah ini benar? Ayah, berikan itu padanya. Kakakku telah hilang selama bertahun-tahun. Dan ini adalah kompensasi yang pantas dia dapatkan.
Itu bukan jumlah yang kecil, kau tahu. Bagaimanapun tidak perlu terburu-buru untuk mentransfer saham. Lagi pula, kita juga perlu melibatkan pengacara untuk membicarakan hal ini, bukan? Kebetulan saat aku tiba, aku melihat pengacara Lin di dekat sini. Jadi aku membawanya serta. Sama-sama, Nona Sulung. Apakah itu Anda Paman Lin? Sudah lama sekali. Nona Sulung, mantan ketua meninggalkanmu. Sebuah jalan di Nancheng. Dan beberapa properti. Apa? Itu adalah area paling makmur di Nancheng. Pengacara Lin, kenapa kau tidak pernah memberitahuku tentang ini selama bertahun-tahun? Ketua Lin, ini adalah surat wasiat rahasia mantan ketua. Setelah Nona Sulung cukup umur, kau harus memberikan kepadanya 20% saham. Bahkan jika ini dibawa ke pengadilan, hasilnya tidak akan berubah. Paman kedua. Tanda tangani. Saya memegang janji saya. Saya menghibahkan saham ini kepada Tuan Muda Kedua Shen, mohon terima mahar saya. Gadis buta kecil, apakah kamu benar-benar memberikannya kepadaku? Tentu saja. Siapapun yang menjadi suami saya akan mendapatkan mahar saya. Gue Yuan, kau selalu patuh. The film was translated and narrated Pecundang, by M siapa yang Media. menyuruhmu menandatanganinya? Kakak sulung benar. Apa yang dikatakan istrimu adalah perintah. Kak Yanbin, bukankah kita sepakat bahwa kamu yang akan menandatanganinya? Jalang Lin si itu, mendapatkan semua aset ini tanpa melakukan apapun. Jangan khawatir, semua milik keluarga Lim akan menjadi milikmu dan milikku. Apakah kakak sulung ingin menemuiku? Turun ke sini. Adik laki-laki, kau sudah berani menyentuh hal-hal yang menjadi milikku. Kakak sulung ini salah paham. Berani-beraninya aku. Saya mengerti. Kau tidak peduli lagi apakah orang tua itu hidup atau mati. Serahkan sahamnya. Jika tidak, saya punya banyak cara untuk membuatnya berharap dia mati saja. Aku ingin melihatnya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena menjatuhkan kita berdua. Baik. Saya akan mengabulkan keinginanmu. Adik laki-laki, ini adalah harga yang harus kau bayar karena mengancam saya. Bajingan itu, sekarang, setelah dia mendapatkan sahamnya, dia tidak akan mencabut nyawa saya kan? Hanya saja, dia berani membunuh orang. Jadi, kenapa dia ditindas begitu parah oleh Xian Yanbin? Terdengar seolah-olah, dia memiliki semacam kartu as di tangan Xian Yanbin. Saya tidak menyangka, ayah meninggalkan begitu banyak aset untuk saya. Dengan begini, orang-orang di kuil tidak perlu lagi menggali sayuran liar. Kau kemari. Leyal, kau benar-benar berbalik melawan keluargamu sendiri. Posisi ayah di grup sudah tidak stabil. Jika kita kehilangan 20% saham ini, para tetua itu pasti akan memaksaku keluar. Ayah, Pioneer Group sudah setengah mati juga. Siapa peduli, ayo kita buang saja. Apa yang kau bicarakan? Tanpa dukunganku pada grup, memangnya dari mana kamu dapat uang untuk membeli tas-tas desainer itu? Atau mobil mewah yang kau kendarai? Sejujurnya, Kak Yanbin ingin mengakuisisi Pioneer Group. Apel. Itu adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun, yang dengan susah payah kurebut dari Lin Xiongguo. Kerja keras bertahun-tahun dan merampasnya. Ayah, jangan marah dulu. Kak Yanbin bilang, selama kamu setuju, setelah proses akuisisi selesai, saya akan memberikan 30% saham tersebut. Benarkah? Tentu saja. Selama aku menikahi Kak Yanbin, kita akan menjadi satu keluarga besar. Pada saat itu, bukankah semua yang dimiliki keluarga Shen akan menjadi milikmu? Masalah ini perlu didiskusikan secara rinci dengan Yanbin. Begitu Kak Yanbin menghancurkan kamar dagang Nanjeng, kita akan berurusan dengan Jalang Linsi itu dengan benar. Mengenai aset orang tua itu, dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Cukup, ayo pergi. Apa yang kamu lihat? Shen Huiyuan, bisakah Anda berhenti bersikap kasar? Apakah pura-pura buta itu menyenangkan? Apakah Anda tidak hanya buta, tetapi juga tuli? Berapa kali harus saya katakan? Saya benar-benar tidak bisa melihat. Mengenai Anda, Anda tahu betul bahwa saya dinikahkan dengan orang yang salah. Namun Anda tetap ikut serta dengan mereka untuk menipu saya.
Apakah mempermainkan saya itu menyenangkan? Salah, itu sangat menyenangkan. Apa yang Anda lakukan? Takut, Anda ingin membunuh saya lagi. karena kamu begitu takut mati. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apa langkah Shen Yanbin selanjutnya? Bagaimana saya bisa tahu? Dia merencanakan sesuatu untuk melawannya dengan segala cara, tanpa memedulikan nyawamu. Dan kamu masih melindunginya. Kamu benar-benar sangat setia hingga menjijikan. Dia ingin membunuh saya. Bukan hanya karena saya mungkin melihatnya melakukan kejahatan. Tapi karena dia mengira saya salah satu orang Shen Yanbin. Sudah saya katakan, saya bahkan tidak kenal Shen Yanbin sama sekali. Jika tidak, bagaimana Anda bisa punya kartu as untuk menegosiasikan kesepakatan dengannya? Jadi kamu sudah tahu sejak awal. Mulutku sendiri yang mencelakakan diriku. Kematian hanyalah masalah kepala yang jatuh ke tanah. Bagaimana tindakan Anda berbeda dari menyembelih babi? Menyembelih babi. Kamu cukup sadar diri bukan? Apakah kamu akan mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Tidak apa-apa. Kita masih punya sepanjang malam. Kamu. The film was translated and narrated by M Media. Kamu. Lindsay, aku memintamu menyajikan teh dan kau berani. Mohon maaf, Nyonya Shen, pikiran saya melantur. Masih memanggilku Nyonya Shen. Dia adalah ibu mertuamu. Ibu mertua, apakah Anda masih akan meminum teh ini atau tidak? Minum apaan sial? Gadis desa tetaplah gadis desa. Benar-benar tidak punya tata krama. Bersihkan lantai ini untukku. Dan cuci juga set teh serta mangkuknya sampai bersih. Pak Tua, bukankah dokter sudah memberitahu Anda? Anda tidak boleh meminum sembarang hal. Ini hanya semangkuk sup tonik. Besar bocah. Kalau begitu aku akan menyimpan sup ini untukmu. Kamu tersenyum. Selamat pagi Tuan Muda kedua. Saya hanya menggigil sedikit karena kedinginan. Kamu mengejutkanku. Sebaiknya kamu punya keahlian lain untuk menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, ini tidak akan menyenangkan. Bagaimana saya bisa membuatnya mengerti? Dengan kehidupan Shen Yanbin yang menyedihkan. Bagaimana mungkin saya bersekongkol dengannya? Bodoh sekali. Apa yang Anda lakukan? Apa kamu masih bisa berjalan? Tuan Muda kedua, meskipun hati nurani Anda terpanggil dan Anda membalut luka saya, itu tidak mengubah fakta bahwa Andalah yang menyebarkan pecahan kaca untuk melukai saya. Jika itu aku, bukan kaca yang akan kusebar, melainkan pisau. Itu benar-benar bukan Anda. Tapi saya baru saja tiba. Saya belum sempat menyinggung siapapun. Tadi pagi kamu bilang Tuan Besar tidak akan hidup lama. Lalu kamu menyiram air ke wanita tua itu. Saya juga tidak bermaksud melakukan itu. Sudahlah, Tuan Muda kedua. Kenapa saya merasa Anda tidak terlalu menghormati kakek atau ibu Anda? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tua, biarkan aku menceritakan sebuah lelukon. Tuan Besar Chef yang pengecut menawarkan 8 juta untuk memohon agar kau berubah pikiran. 8 juta. Setelah orang di rumah itu diperlakukan begitu semalam, kalau aku masih mau mengobatinya, aku rela menanam pohon pisang dan memakan kotorannya. Saya terima pekerjaannya.
Tua, apakah kau benar-benar kekurangan uang? Paman Li memberitahu saya bahwa semua uang yang diperoleh dari properti dan toko itu diinvestasikan kembali untuk membeli lebih banyak properti dan toko, tidak menyisakan satu sen pun. Aku bisa memberimu sedikit. Berapa banyak yang kau butuhkan? Itu tidak bisa. Hal-hal yang didapat secara gratis selalu harus dibayar dengan harga yang lebih mahal. Tuan awas. Presidensi. Siapa ini? Dia adalah tuanku. Ada di sini hari ini khusus untuk mengobati pria tua itu. Apakah benar ada dokter ajaib di dunia ini? Aku khawatir dia hanya seorang penipu. Jangan khawatir, saya tidak akan merawat Anda berapapun uangnya. Dokter ajaib kecil, tolong jangan masukkan ke dalam hati apa yang terjadi di perjamuan keluarga tempo hari. Itu semua ulah menantuku dari kampung yang bertindak tidak masuk akal. Tuan Besar Shen, aku tidak suka mendengarmu mengatakan itu. Jelas keluarga Shen mulah yang melanggar kontrak terlebih dahulu. Lalu kau terlalu pelit untuk memberikan mahar. Menipu tuanku. Menipu seorang gadis muda untuk menikahi seorang tak berguna. Presiden Shi, ini adalah urusan keluarga Shen kami. Bukankah Anda sedikit terlalu mencampuri urusan kami? Apakah kita akan melakukan perawatan atau tidak? Diam, dokter ajaib kecil. Aku merasa segar beberapa hari terakhir ini. Seolah-olah aku sudah pulih sepenuhnya. The film was translated Berbaringlah. and narrated by M Media. Saya akan kembali dalam 3 hari. Tonik dan makanan obat tidak perlu lagi mengonsumsinya. Suka ikut campur. Jangan khawatir dokter ajaib kecil. Aku pasti tidak akan meminum apapun secara sembarangan lagi. Pue Yuan, antar dokter ajaib kecil keluar. Tua, Kebetulan sekali, kakinya juga terluka. Tua, mengapa kau tidak memberitahu mereka bahwa kau adalah dokter ajaib? Itu akan menyelamatkanmu dari diremehkan. Mereka benar-benar memperlakukanmu seperti orang kampungan. Racun dalam tubuh Tuan Tua Shen kemungkinan besar diberikan oleh salah satu anggota keluarganya sendiri. Tidak ada satupun orang baik di keluarga Shen. Jika saya mengungkapkan identitas saya, bukankah saya hanya akan mengundang masalah? Itu juga benar. Aku tidak akan terlibat dalam urusan Shen Yanbin lagi. Ada apa? Risingsun Group berspesialisasi dalam industri kosmetika. Pada peluncuran produk baru mereka beberapa waktu lalu, seseorang membuat keributan, mengungkapkan bahwa produk baru tersebut beracun. Menggunakannya tidak hanya menyebabkan wajahmu membusuk, tetapi juga menyebabkan pusing dan muntah. Kampanye hitam oleh pesaing. Aku tidak begitu yakin, tapi Shen Yanbin yakin bahwa itu adalah ulah kamar dagang Nanchen. Mari kita pergi melihat para pasien tidak bersalah. Aku akan mengantarmu ke sana dulu kalau begitu. Ketua Liu dari Tiancheng Real Estate juga mencariku. Aku harus pergi ke sana dulu. Dokter ajaib kecil, kita bertemu lagi. Apakah kamu sudah tahu apa itu? Itu hanya alergi. Karena kamu sangat suka mencampuri urusan keluarga Shen kami. Mengapa kamu tidak bekerja sama denganku? 50 juta. Katakan pada saya. Pertama, katakan pada Shen Yanbin bahwa kamu tidak bisa menemukan sumber masalahnya. Kedua, berhenti melakukan akupuntur pada pria tua itu. Anda berharap kakak Anda meninggal. Aku tidak percaya padamu. Berapa Shen Yanbin membayarmu? Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Keuntungan haram. Saya tidak berani menerimanya. Harta haram. Dokter ajaib kecil ini benar-benar sok suci. Apakah Tuan Muda kedua Shen mencoba menghentikan saya? Karena Anda ingin menyiratkan bahwa insiden keracunan ini diatur oleh Anda. Saya akan memberitahu Tuan Muda Sulung Shen. Silakan katakan padanya. Aku hanya orang tidak berguna yang hidup dari keluarganya. Karena dokter ajaib kecil ingin mencari ajal. Kurasa aku tidak bisa menghentikanmu. Apapun alasan Anda seharusnya tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Jika tidak, Anda tidak ada bedanya dengan pelakunya. Jika kamu belum pernah berada di posisi orang lain, jangan menceramahi mereka tentang kebaikan. Dia seorang pengangguran. Bagaimana mungkin dia punya 50 juta? Nona Yusi, apakah kau menemukan masalah? Tubuh pasien tidak dalam bahaya besar. Ada endapan flokulan pada luka yang bernanah, yang tampak sebagai residu alergen. Karena Anda tidak dapat menemukan zat alergennya, maka seharusnya tidak ada masalah dengan produknya. Itu bagus. Nona Yusi, kau benar-benar penyelamatku. Kita masih belum tahu sumber alerginya, jadi kita harus menyelidikinya. Ada lagi yang digunakan di wajah, termasuk sumber airnya. Kalau begitu aku akan mengantarmu kembali dulu. Tuan Muda Sulung, jadi Anda hanya akan membiarkan para korban? Tentu saja tidak. Aku harus meminta Nona Yusi untuk melakukan yang terbaik untuk mengobati mereka. Suruh orang yang meracuni air itu untuk berhenti. Bos, selama kita terus meningkatkan tekanan, Risingsun Group pasti akan menderita pukulan berat. Apakah kau menjadi lunak? Kita akan mengobati orang-orang itu setelahnya dan memberikan sejumlah besar kompensasi. Batalkan. Kita sudah terbongkar. Apel, Saudaraku tersayang telah menemukan pembantu lain yang cakap.
Aku akan memberimu 1 hari. Pergi dan cari tahu identitas dokter ajaib itu Yusi. Dan setelah aku mengetahuinya, Hancurkan dia. ini adalah konsultan medis grup kami mengenai insiden keracunan. Nona Yusi dapat memberikan penjelasan profesional. Para pasien tidak diracuni. Alergen tersebut diletakkan di dalam air. Baik mereka meminumnya atau membasuh wajah dengannya. Itu akan menyebabkan reaksi alergi. Lee Sing Sun Group sekarang memiliki bukti kuat, dan kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menjebak kami agar tidak melibatkan kamar dagang. Aku khawatir kau harus membayar harga yang mahal. Apa yang kamu temukan? Dokter ajaib ini muncul entah dari mana. Selain Shihom dari Tianyu Hiburan, yang bisa menghubunginya, tidak ada catatan pengeluarannya atau jejaring sosial apapun. Bagaimana dengan keberadaannya? Aneh, pengawasan menunjukkan mobil Shihom selalu berhenti di tempat yang sama. Setelah dokter ajaib itu keluar, dia berjalan ke titik buta pengawasan dan menghilang di dekat perkebunan keluarga Shen yang lama. Bos, orang-orang kita baru saja menemukan bahwa mobil Shihom diparkir di sana lagi. Dokter ajaib itu masuk ke dalam mobil tanpa cadarnya. Itu nyonya. Kita diikuti. Saya datang. Itu mobil Shen Huayuan cepat. Identitas saya terbongkar. The film was translated Nyonya and Shen, narrated berapa by lama M lagi kamu Media. berencana untuk berakting? Kamu. Shen Huayuan, kamu berani sekali membuntutiku, dan sekarang kamu menghalangi mobilku serta menyinggung tuanku. Apa tujuanmu? Jadi kamu adalah Yusi. Tuan muda kedua Shen sudah menyatakan di depan umum bahwa dia tidak butuh pengobatan dariku. Apa kau menyesal sekarang? Maaf. Kamu salah orang. Tuan, mengapa Shen Huayuan mengikutimu? Jangan khawatirkan itu untuk saat ini. Masuk ke terowongan di depan dan lepaskan dia. Cari seseorang dengan perawakan mirip saya dan turunkan saya di depan. Dimengerti. Lain kali. Kamu tidak akan seberuntung ini. Nona Sulung, kamu akhirnya datang menemuiku. Kapan kamu berencana untuk mengambil kembali Pioneer Grove? Bagaimana Anda tahu? Tidak. Mengapa Anda pikir saya ingin mengambilnya kembali? Karena Pioneer Grove itu milikmu. Paman Lin terima kasih telah mengatakan itu. Saya datang menemui Anda hari ini. Sebenarnya untuk bertanya tentang wasiat. Lakukan saja. Mengapa ada wasiat rahasia? Siapa yang dia waspadai? Tahun saat kamu berusia 8 tahun, Ketua Lin tiba-tiba datang menemuiku dan menyusun 2 surat wasiat. Dia bilang dia khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Ada sesuatu terjadi. Apakah ayah saya punya musuh? Sepengetahuanku tidak. Ketua Lin memperlakukan semua orang dengan baik, bahkan saingan bisnisnya. Sangat menghormatinya. Itu adalah sesuatu yang kubangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, yang berhasil kurebut dari Lin Xiongguo dengan susah payah. Paman Lin, pernahkah Anda berpikir mungkin itu paman kedua saya? Kamu juga merasa ada yang tidak beres bukan? Anda juga percaya paman kedua saya melakukan sesuatu pada ayah saya untuk merebut grup. Nona Sulung, tidakkah kamu tahu hubungan seperti apa yang dimiliki ibumu dengan Lin Xiongliang? Berhenti di situ. Jika kau ingin masuk ke pintu ini, berlututlah terlebih dahulu. Kau tidak mau. Bocah kecil. Sadar diri sedikit. Saham keluarga Lin mungkin sempat membuatmu mengancam kami sekali. Tapi kau tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Merangkaklah ke sini dengan berlutut. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan kulakukan padanya. Aku akan berlutut. Bagaimana mungkin aku tidak bersedia? Ju Qingqing. Dulu saat kau ingin masuk ke keluarga Shen, kau juga memohon padaku dengan berlutut seperti ini kan? Kalian berdua benar-benar sama saja ibu dan anak sama-sama seperti itu? Ibu, Berhentilah bersikap seolah kau memiliki kasih sayang ibu anak yang begitu dalam. Ibumu hanyalah seorang wanita simpanan yang tidak tahu malu, yang menggoda pria beristri, dan melahirkan anak haram sepertimu. Dia pantas mendapatkan nasibnya yang sekarang. Itu memang sudah seharusnya terjadi padanya. bukankah kamu yang menabur perselisihan saat itu, mengambil kesempatan untuk merangkak ke tempat tidur Xian Lin Feng, dan begitu kamu tahu mereka akan berdamai,
Kamu diam-diam meracuni mereka. Tutup mulutmu. Anak haram Shen Linfeng itu berselingkuh selama pernikahannya. Apa haknya untuk bercerai? Tuhan itu adil. Dia meninggal karena sakit lebih awal. Jika kau berani mengoceh omong kosong lagi, aku akan membunuhnya. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, apakah kamu percaya bahwa aku akan membuat mayat Shen Yanbin dikirim kepadamu besok? Kau berani. Ibu, seharusnya kamu tahu sekarang bahwa aku benci jika orang menggunakan ibuku untuk mengancamku. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan mencari tempat yang tidak ada orangnya. Daging Shen Yanbin. Sedikit demi sedikit. Orang gila, kau benar-benar orang gila. Saham itu masih ada di tanganku. Sebaiknya jangan membuatku melakukan sesuatu yang gila. Bocah kecil, tunggu saja kau. Baik kau maupun ibumu tidak akan selamat. Semuanya sudah diatur. Kita bisa bertindak kapan saja. Begitu kita mendapatkan sahamnya, Shen Yandin dan Zhu Ruiel akan lengah untuk sementara. Sebelum mereka memindahkan ibuku, gunakan segala cara yang mungkin untuk menyelamatkannya. Jangan khawatir. Bos, tidakkah sebaiknya Anda pergi ke rumah sakit untuk membalut tangan Anda? Tidak perlu. Anda terluka. Di mana Anda terluka? Jangan bersikap seperti orang baik di depanku. Anda menderita keluhan di luar, lalu melampiaskannya kepada saya di rumah. Apakah Anda anak kecil? Lindsay, apakah kamu sudah punya nyali? Katakan apapun yang Anda inginkan. Duduk saja di sini dengan The film tenang. was translated and narrated by M Media. Apakah Anda akan melepasnya sendiri? Atau haruskah saya membantu Anda? Aku tidak takut pada wanita. Aku hanya malas berdebat denganmu. Tuan muda kedua Shen benar-benar murah hati. Semua yang Anda katakan benar. Di mana Anda terluka? Lupakan saja. Ini hanya tangan kiri orang cacat. Aku tidak merasakan apa-apa. Anda tidak merasakan apa-apa, tapi lukanya masih ada. Jika dibiarkan terlalu lama itu, akan terinfeksi dan bernanah. Itu harus dikorek agar sembuh. Bahkan jika itu sembuh, itu akan meninggalkan bekas luka yang jelek. Ini hanya akan menambah bekas luka baru di atas yang lama. Setidaknya biarkan saya membalutnya untuk Anda. Saya buta. Jangan merasa terbebani olehnya. Ini adalah luka bakar. Bersama dengan berbagai luka lainnya. Seberapa sakit ini rasanya? Apakah kamu takut? Takut atau tidak? Aku harus menyentuhnya untuk memastikan. Ini adalah salep luka emas yang kuracik sendiri. Khasiatnya sangat bagus. Terima kasih. Apakah kau benar-benar tidak ingin menyembuhkan tanganmu? Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Ini sudah merupakan perawatan medis terbaik yang tersedia. Itu karena kemampuan medis mereka biasa saja. Jika kau percaya padaku, aku bisa membantumu menyembuhkannya. Membuatnya kembali seperti sedia kala. Seperti baru. Baiklah, lakukan sesukamu dengan itu. Jika tangan ini sembuh, mungkin itu akan mengubah kepribadiannya yang bengkok. Dia tidak akan terus mengulangi kesalahan yang sama. Gadis buta kecil, aku akan menunggumu melakukan kesalahan sendiri. Kamu, Buka bajumu. tanganku adalah satu-satunya bagian yang patah. Kenapa melepas bajuku? Aku harus memasukkan jarum ke berbagai titik di tubuhmu. Buka dan berbaringlah. Saat aku melihat dokter ajaib mengobati pria tua itu, dia tidak perlu melepas pakaiannya. Kenapa aku harus melepas pakaianku? Kamu tidak sedang mencoba menipuku kan? Aku bukan dokter ajaib itu. Aku tidak mungkin bisa melakukan akupuntur saat buta melalui pakaian. Lagi pula, mataku tidak bisa melihat. Jadi aku harus menggunakan tanganku untuk mencari titik akupuntur. Aku bisa melihat perut yang kencang. Siapa yang mau melihat kulit keriput seperti kulit jeruk? Kalau begitu cepatlah. Ngomong-ngomong, Tuan muda kedua Shen, saham yang kuberikan padamu. Bagaimana kau menanganinya? Bukankah kamu sudah tahu? Sebagai kartu as, aku mentransfer semua saham ke kakak tertuaku. Baiklah. Itu tidak masalah. Jadi kamu benar-benar bersekongkol dengan Shen Yanbin. Jika tidak, bagaimana mungkin kamu tidak peduli tentang begitu banyak saham yang diambil oleh orang yang tidak berhubungan? Kalau kau memberikannya, ya berikan saja.
Si munafik itu toh tidak akan bisa mempertahankan kekayaan itu. Saat kesempatannya tiba, kau tinggal mengambilnya kembali. Halo, Paman Lin. Cincin nikah itu. Oke, aku akan kembali ke keluarga Lin besok. Aku akan berhati-hati. Aku akan memberimu akupuntur setiap 2 hari sekali. Dikombinasikan dengan salep yang kusiapkan. Kau akan melihat hasilnya dalam 10 hari. Mengapa kamu kembali ke keluarga Lin? Kembali untuk melihat-lihat. Di barang-barang peninggalan ayahku, bagaimana mungkin cincin nikah itu hilang? Mengapa kau tiba-tiba kembali? Ibu, apakah barang-barang masa kecilku masih ada di sini? Aku ingat bahwa aku dan ayah memberiku banyak hadiah. Aku ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Sebagian besar masih ada di sini. Aku menaruhnya di ruang penyimpanan. Bisakah ibu membantuku mencarinya? Jika ada foto kami bertiga, aku tidak akan menyesal lagi. Baiklah. Terima kasih, Ibu. Ngomong-ngomong, sudah waktunya untuk aku puntur. Kau harus melepas semua pakaianmu hari ini. Pergi ke tempat tidur dan tunggu aku. Mengapa kau masih memakai handuk mandi? Apakah kau malu? Sebagai seorang wanita, apakah kamu tidak punya rasa malu? Aku juga seorang dokter. Jangan terlalu emosional. Itu akan mengganggu pengobatanku. Aku mulai memijat sekarang. Di mana kamu menyentuh? Ini adalah bagian standar dari pengobatan. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Kenapa kamu menggigitku? Bocah buta. Jangan menguji kesabaranku. Atau, apakah kamu ingin memenuhi kewajiban pernikahanmu? Dasar mesum. Lin Songliang telah setuju untuk menjual Pioneer Group. Karena dia ingin menjadi pesuruh Shen Yanbin, maka mari kita turuti keinginannya. Jika uangnya tidak cukup, maka jual beberapa toko lagi. Kita harus mengakuisisi grup tersebut dengan harga serendah mungkin. Setelah ini selesai, aku ingin seluruh keluarga Lin Songliang diusir dari rumah ayahku tanpa membawa apa-apa. Presiden Qin, mengapa Anda tidak duduk? Bagaimana kamu tahu aku sedang berdiri? Meskipun aku buta, telingaku tajam. Jangan khawatirkan aku. Aku sudah duduk cukup lama. Jadi aku hanya meregangkan kakiku. Bosku membicarakanmu di setiap kalimat lainnya. Aku tidak berani melampaui batas. Aku bertanya-tanya, apalagi yang ingin didiskusikan Presiden Chen? Ini semua berkat bantuan Nona Lin. Dengan Presiden Xi memimpin kolaborasi, Shen Yanbin sudah mulai menggalang dana. Bersiap untuk mengamankan saham terbesar. Bahkan tanpa aku. Dengan Tuan Yi di belakang kamar dagang, Anda tetap akan mencapai tujuan Anda. Jika rencananya berhasil, Rising Sun Group akan berakhir bangkrut. Apakah kamu punya dendam terhadap keluarga Shen? Ini adalah uang Shen Yanbin. Aku hanya mengikuti arus. Jadi Presiden Chen Anda memanggilku ke sini karena Anda tidak percaya padaku. Tidak, sama sekali tidak. Hanya saja kamu adalah setengah Shen. Apakah aku terlalu kejam? The film was Apapun translated yang terjadi, and baiklah. narrated by M Media. Tapi aku harap Presiden Chen akan mengampuni 2 anggota keluarga Shen yang sudah tua dan sakit. Selamat tinggal. Bos? Nyonya mengkhawatirkanmu. Khawatir. Apakah dia khawatir aku sudah tua atau sakit? Bocorkan berita bahwa obat Rising Sun Group gagal dalam pemeriksaan. Buat Shen Yanbin lengah. Ada kabar tentang hasil otopsi. Kami menemukan Nona Liu cukup awal. Perbandingan asam deoksiribonukleat sedang berlangsung. Namun untuk sisa mayat perempuan tua itu, sulit untuk menemukan petunjuk. Tidak ada cara untuk menghubungkan kasus-kasus tersebut. Itu cukup untuk membuatnya membayar harganya. Kau fosil tua. Jangan salahkan aku. Kau sama saja dengan pria mati itu Shen Linfeng. Kau menolak menerima kami sebagai ibu dan anak.
Kalau begitu aku akan memastikan keluarga Shenmu pertama-tama berganti tuan, lalu punah. Dia sudah meminumnya. Dalam waktu setengah bulan, organ tubuhnya akan gagal satu persatu. Sampai dia mati karena racun. Dalam setengah bulan, adalah upacara penandatanganan dengan kamar dagang Nanchen. Bukankah itu sempurna? Jika dia benar-benar bisa menyeret dirinya ke upacara sebelum mati, maka biarkan semua orang menyaksikan. Kau mengambil alih sebagai kepala keluarga. Pria tua itu berhutang semua ini padamu. Aku sudah mengirim orang untuk menunggu di persimpangan. Begitu Yoshi muncul, maka Jangan tinggalkan bukti apapun. jangan khawatir. Ini bukan pertama kalinya mereka bekerja untukku. Cara yang melelahkan untuk mencari nafkah. Untungnya Shen Huayuan tidak di rumah malam ini. Jika tidak aku harus memberinya suntikan agar bisa menyelinap keluar. Apa yang sedang kau coba lakukan? Shen Huayuan, selamatkan aku. Selamatkan aku. Lepaskan dia. Nah, jangan mencampuri urusan orang lain. Kamu tidak akan membawanya kemanapun. Seorang cacat berani bicara besar. Apakah kamu bersama Xin Yanbin? Serang. Terima kasih Tuan Muda kedua Shen karena telah menyelamatkan nyawaku. Jangan dibahas. Jika tabib ilahi bisa mempermainkan orang lain, aku yakin kamu bisa melarikan diri sendiri. Tuan Muda kedua Shen, Anda adalah orang yang murah hati. Aku terpojok, kau tahu. Sudut seperti apa yang bisa membuatmu menipuku? Saat pertama kali kita bertemu, Siapa yang menyuruhmu jadi begitu sial sampai bertemu denganku saat aku sedang membunuh seseorang? Tuan Muda kedua, bisakah Anda menunggu sedikit lebih lama sebelum membungkamku? Aku ingin mengucapkan beberapa kata terakhir. Apakah boleh? Tuan Muda kedua Shen. Kakak pelan-pelan. kamu melihatku membunuh wanita itu. Tidak. Tidak ada. Bagaimana mungkin Tuan Muda kedua Shen membunuh siapapun? Kau hanya berada di sana untuk menonton keributan. Shen Huayuan, apakah kau ingin mati? Karena kamu melihatku membunuh seseorang, masuk akal jika aku bunuh diri karena takut bersalahkan. Jalan menuju akhirat cukup sapi. Tidak ada salahnya mengajak seseorang bersamaku, bukan? Apakah ini menyenangkan? Ini menyenangkan. Ayo kita lakukan 2 putaran lagi. Jangan. Lihat pemandangan. Malam dengan bulan terang dan bintang yang jarang ini. Sangat cocok untuk sekadar diam. Pengecut. Tuan Muda kedua Shen. Melihat wajah Anda tidak tampak seperti orang yang haus darah. Liu Keran bukan dibunuh oleh Anda, kan? Bagaimana jika aku benar-benar membunuhnya? Bagaimana mungkin? Saya dengar tersangkanya adalah seorang taipan kaya. Yang terlihat sangat normal dari luar. Itu tidak sesuai dengan profil Anda. Apakah kamu bilang aku tidak normal? Tidak. Maksud saya tersangkanya adalah seorang yang menyimpang. Pasti bukan Anda, kan? Apakah kamu tahu siapa yang ingin membunuhmu? Tentu saja. Seseorang gagal melakoni saya dan sekarang merasa bersalah. Takut saya akan menggagalkan rencananya. Apakah kamu ingin membalas dendam sendiri? Pada upacara penandatanganan bulan depan, aku akan benar-benar menghancurkan Shen Yanbin. Kamar dagang Nancem menghubungiku secara langsung. Tuan Ye ingin menjalin kemitraan strategis jangka panjang denganku. Tuan Muda kedua Shen. Anda bukan Tuan Ye sang miliarder itu, kan? Dia berhasil diselamatkan. Bagaimana kau menangani semuanya? Kau akan segera menjadi kepala keluarga. Kenapa kau begitu ceroboh? Ibu. Zhu Qingqing telah hilang. Upaya pembunuhan itu juga gagal. Bocah itu menyelamatkannya. Nyonya Tuan Muda. Nyonya kedua telah menghilang.
Baiklah. Kau sudah mulai berani sekarang. Aku sudah membesarkan anak tidak berbakti ini selama bertahun-tahun. Karena dia tidak mau mendengarkan. Maka bantai saja dia. Apa yang ingin kau lakukan? Pria tua itu meninggal karena diracun. Pembunuhnya tidak lain adalah anak haram keluarga Shen yang ingin merebut kekuasaan. Jawan, saya telah dikeluarkan oleh Tianyu Hiburan. Presiden Shi bahkan mengancam akan memasukkan saya ke daftar hitam. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang terjadi? Itu kakak saya. Saya memergokinya bermesraan dengan Tuan Shi. Saya hanya mengatakan satu hal. Dan dia menghasut Tuan Shi untuk memutus kontrak saya. Dia bahkan menggunakan ilmu hitam untuk membuat saya tidak bisa bicara selama seharian penuh. Gadis penggoda yang plan itu. Leo, jangan rendahkan dirimu ke levelnya. Kau adalah Nyonya Shen. Tunangan dari tuan muda sulung keluarga Shen. Sejak keluarga kami menjual grup untuk membantu pendanaan Kak Yanbin. Dia sangat sibuk sampai tidak terlihat seharian. Saya sedikit khawatir bahwa dia tidak ingin bertunangan dengan saya lagi. Sebenarnya aku dengar, tuan muda sulung berencana menikahi pewaris kaya. Bagaimana mungkin? Itu adalah permintaan pria tua keluarga Shen. Lagi pula kau saat ini. Tidak, saya akan mencari Kak Yanbin. Tunggu, jika kau pergi menemuinya dengan terburu-buru, bukankah itu hanya akan membuatnya berada dalam posisi yang sulit? Saya punya ide. Katakan padaku. Apa kau tidak tahu cara mengetuk pintu? Tuan Presiden, saya mohon maaf. Ada berita mendesak. Grup kita tiba-tiba terungkap gagal dalam inspeksi keamanan obat. Insiden kematian sebelumnya telah diungkit kembali. Tolong segera tangani masalah media dan redam berita ini. Apakah ada seseorang yang menargetkan kita? Tentu saja. Tuan Presiden, maksud saya adalah seseorang tidak ingin kita menandatangani kontrak dengan lancar. Pergi beritahu Kamar Dagang Nanchen. Kita akan mengadakan upacara penandatanganan dalam 3 hari. Dimengerti Tuan Presiden. Bagaimana keadaan ibuku? Shen Yanbin mulai putus asa. Upacara penandatanganan akan dilakukan dalam 3 hari. Xian Bin memberitahuku. Hampir lupa. Anda adalah bos rahasia di balik Kamar Dagang Nancheng. Anda benar-benar kaya. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikan kamar dagang itu kepadamu. Itu tidak perlu. Saya akan memberikan biaya pengobatan dengan diskon 50%. Anggap saja sebagai balasan karena telah menyelamatkan hidup saya. Anda menghalangi jalan. Duduk saja di sana. Baik. Itu sudah cukup. Tunggu saja. Lindsay, apa yang terjadi dengan ibuku? Jangan takut. Ibu, Huayuan anakku. Kau telah menderita. itu bukanlah beban. Ayah, aku merindukanmu. Lindsay, terima kasih. Tuan muda kedua, ingat saja untuk membayarku. Saat aku masih kecil, ibuku adalah satu-satunya cahaya dalam hidupku. Sampai Suruikir mendorongnya menuruni tangga. Selama bertahun-tahun ini, penyiksaan, penghinaan, semuanya kutanggung satu persatu. Sekarang aku hanya punya satu pikiran. Menghancurkan keluarga Shen. Dan menyelamatkan ibuku. Dan setelah itu mengakhiri hidupku The sendiri. film was translated Kamu tidak ingin and hidup. narrated by Selama M bertahun-tahun Media. ini aku tidak pernah merasa benar-benar hidup. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah sakit? Sakit. Sekarang kamu merasa hidup kan? Tanganmu sudah sembuh. Ibu sudah sadar. Dan kamu punya uang lebih dari yang bisa kamu habiskan. Dan kamu masih bilang tidak bisa melihat cahaya. Cahaya itu menyilaukanku. Benar. Kamu adalah cahayaku. Tuan besar tiba-tiba pingsan. Ibu, kakek terlihat tidak akan bertahan lama. Dasar orang tua. Akhirnya kau akan mati juga. Dulu, kau melakukan segala cara untuk menghentikanku menikah ke dalam keluarga Shen. Kau bahkan tidak menyukai putraku. Sayang sekali semua orang di keluarga Shen hanyalah pecundang. Hanya cucu yang paling kau pandang rendah, yang mampu melakukan hal-hal besar. Begitu banyak tahun telah berlalu. Apakah kau pernah menyesalinya?
Baik ibu, jangan bersedih anakmu ada di sini. Aku akan pergi mengambil surat wasiatnya. Aku akan mengumumkan kepada semua orang di upacara nanti bahwa hanya putraku yang merupakan pewaris sah keluarga Shen. Kakak, kesempatan untuk merevitalisasi grup ada di depan mata kita. Tapi kakak tidak membiarkanku mengambilnya. Apakah? Karena kakak tidak ingin aku memiliki kendali penuh atas grup. Karena kakak bersikeras melindungi pecundang Shen Huaiyuan itu. Maka pergilah dengan tenang. Jangan khawatir, dia akan segera menyusul kakak. Tuan Shen, Nyonya Shen, kalian akhirnya tiba. Presiden Chen, mengapa Anda keluar untuk menyambut kami sendiri? Saya tidak pantas mendapatkan kehormatan seperti itu. Sebelumnya, itu salahku karena menyinggung kalian. Aku harap kalian cukup murah hati untuk mengabaikannya. Bos kami sangat memujimu. Mengenai kemitraan ini, kami juga sangat menantikannya. Presiden Chen, bos di balik Anda pasti memiliki latar belakang yang sangat mengesankan. Jika saya tidak salah, itu pasti raksasa industri farmasi luar negeri. Tuan Ye bukan. Tuan Shen, Anda benar-benar memiliki mata yang tajam. Silakan masuk. Tuan Shen, kami sudah menunggumu. Jika Anda tidak datang, bagaimana kami berani menandatangani? Anda terlalu memuji semuanya. Mulai sekarang kita semua adalah mitra. Saya menantikan bimbingan Anda. Tuan Shen, Anda terlalu rendah hati, karena semua orang sudah di sini. Mengapa kita tidak memulai upacara penandatanganan? Tuan Shi, mengapa Anda tidak menandatanganinya terlebih dahulu? Tuan Shen, Anda bercanda. Rising Sun Group memegang pangsa pasar terbesar. Jadi tentu saja Anda harus mendahului. Jangan menolak. Silakan Tuan. Pergi. Silakan. Nyonya Shen, Anda luar biasa, telah membesarkan putra yang begitu menjanjikan. Tentu saja, Tuan Shen sangat berbakti dan cakap. Posisi kepala keluarga Shen adalah miliknya. Di masa depan, Anda akan menikmati berkah yang tak ada habisnya. Tuan Shen senang bisa bekerja sama dengan Anda. Senang bisa bekerja sama dengan Anda. Ju Qingqing, Shen Linfeng. Apakah kalian semua melihat ini? Akulah pemenang akhirnya. Bagaimana hasilnya? Semuanya sudah diatur. Kalau begitu ayo kita pergi. Bukankah ini Leyao kau di sini? Kak Yanbin, tidakkah kau menginginkanku di sini? Setidaknya ayah saya pernah membantu Anda sebelumnya. Cukup, kita akan bicara setelah perjamuan. Kak Yanbin, jangan salahkan saya. Anda yang mengkhianati saya terlebih dahulu. Jauhan aku di sini. Tuan muda, Anda nakal sekali. Matikan Tuan muda, cepat matikan. Tuan Shen, anak muda harus tetap menunjukkan sedikit pengendalian diri. Presiden Chen, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku tidak tahu siapa yang melakukan lelucon ini. Aku akan mengirim seseorang untuk memeriksa pengawasan sekarang juga. Jawan, mengapa kau dan Kak Yanbin? Dasar penggoda kecil. Lin Leyao, mari kita bicarakan ini dengan baik. Mengapa kau menyerang? Kak Yanbin, dia adalah sahabat terbaikku. Anda adalah tunangan saya. Bagaimana bisa kalian berdua berhubungan di belakang saya? Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda berutang penjelasan pada saya? Apakah kau meragukanku? Lin Leyao, kita bahkan belum bertunangan. Shen Yanbin, Anda bilang ingin mengakuisisi Pioneer Group. Anda bilang jika ayah saya setuju, Anda akan menikahi saya. Lalu Anda bilang ingin pendanaan. Dan ayah saya menjual perusahaan untuk membantu Anda. Sekarang setelah Anda punya uangnya, Anda hanya akan berpaling dari saya, bukan? Nyonya Lin Leyao, kau memfitnah putraku. Apa motifmu? Bukan saya itu dia. Dia bilang bahwa jika saya memutar video saya dan Kak Yanbin akan bersama saya. Lalu bagaimana video itu bisa menjadi video Yanbin dan dia? Dia pasti telah menukarnya. Aku tidak melakukannya. Aku tidak menukar video apapun. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa memeriksa rekaman kamera pengawas. Kau pasti sudah menukarnya sejak lama. Cukup, jangan berpikir bahwa dengan membuat video palsu yang diedit, kau bisa mencoreng nama baik putraku. Yanbin, kaulah yang ditakdirkan untuk meneruskan warisan keluarga Shen. Keterikatan yang berantakan ini perlu diputus. Kak Yanbin, bukankah kau hanya menginginkan uang? Uang yang terutang kepada keluarga Lin akan kubayar lunas. Mulai sekarang kita tidak memiliki hubungan apapun. Keluar sekarang. Kak Yanbin, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Nora Zhao, sepertinya aku harus memberi selamat kepadamu. Semuanya ada kesalahpahaman di sini. Video ini pasti palsu. Meskipun saya mengagumi Tuan Muda Sulung, bagaimanapun dia adalah pacar Leyao. Saya tidak berani bermimpi lebih dari itu.
Saya minta maaf karena telah membuat tontonan seperti ini bagi Anda semua. Hari ini kemitraan keluarga Shen dengan Anda semua adalah sebuah perayaan yang membahagiakan. Saya punya satu hal lagi untuk diumumkan. Ini adalah surat wasiat yang disusun sebelumnya. Sayangnya, Tuan Besar terlalu sakit untuk hadir. Jadi saya akan mengumumkannya atas namanya. Posisi kepala keluarga Shen akan diwariskan kepada Yan Bin. Siapa yang memberimu wewenang untuk mengumumkannya untukku? Apa kabarmu? Kau tidak benar-benar berpikir trik kecilmu. Akan menipuku 2 kali bukan? Jika aku tidak memberimu penawarnya lebih dulu, kamu pasti sudah benar-benar terjebak. Penyembuh ilahi kecil, jangan bongkar rahasiaku seperti itu. Bocah nakal, mengacaukan rencanaku lagi. Tuan Besar, Anda baik-baik saja. Itu sungguh luar biasa. Jangan berpura-pura bodoh. Aku belum mati. Dan kau sudah berani memasukkan surat wasiat. Apel. Memasukkan surat wasiat. Jadi, posisi kepala keluarga bukan milik Tuan Shen. Kakek, Anda tidak benar-benar ingin aku mewarisi keluarga bukan? Aku sudah bermitra dengan Tuan Ye. Di bawah kepemimpinanku, perusahaan pasti akan mencapai puncak yang baru. Jandim, jika Wei Yuan tidak memberitahuku, aku benar-benar tidak akan bisa melihat betapa jahat dan liciknya dirimu. Bocah nakal, apa yang kau katakan kepada kakek? Aku mengatakan yang sebenarnya padanya. Tuan Besar, Anda tidak bisa mempercayai seorang pecundang yang tidak berguna. Dan Anda juga tidak boleh mempercayai Yan Bin. Semuanya nilailah sendiri. Seberapa besar usaha yang telah Yan Bin berikan untuk keluarga ini. Usaha, keluarga Shen memberinya kehidupan dan membesarkannya, bukan untuk mengubahnya menjadi pengusaha korup yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Lihat beritanya sendiri. Lihat kejahatan apa yang sebenarnya telah dia lakukan. Tes narkoba yang gagal ini, apa maksud dari ini semua? Baru-baru ini pemimpin industri Nancheng Rising Sun Group terungkap gagal dalam uji keamanan obat, menyebabkan beberapa kematian. Investigasi mengonfirmasi laporan ini benar. Pihak berwenang terkait telah memerintahkan Rising Sun Group untuk menghentikan operasi demi perbaikan dan penyelidikan. Pukul 8:02 hari ini, Rising Sun Group terungkap melakukan penggelapan pajak. Otoritas pajak segera membentuk tim untuk memverifikasi, mengonfirmasi bahwa penggelapan pajak Rising Sun Group sangat besar. Penanggung jawab mungkin menghadapi tuntutan pidana. Tuan muda, ini pasti palsu. Media-media yang tidak bermoral itu hanya menyebarkan rumor untuk mencoreng grup dan mencoreng keluarga Shen kita. Tepat sekali, itu pasti palsu. Tuan Shen, apakah Anda yakin? Kita baru saja menandatangani kontrak. Tentu saja aku yakin. Laporan tak berdasar seperti ini. Siapa di antara kalian yang belum pernah mengalaminya? Beri aku 3 hari, dan aku akan segera menanganinya. Itu bagus. Lagi pula Tuan Shen telah menandatangani dan menginvestasikan dana. Jika mereka benar-benar menemukan bukti penggelapan pajak, kita tidak punya uang untuk menutupi denda. Tepat sekali. Sungguh lega bahwa itu berita palsu. Kak Yan Bin, saya percaya padamu ini pasti palsu. Media saat ini sangat kuat. Mereka bahkan bisa membuat pihak berwenang bersekongkol untuk memasukkan bukti. Namun jika berita itu benar, aku yakin polisi akan segera mengundang kakak laki-lakiku untuk minum teh. Kalian berdua diam. Tuan Besar, usia Anda sudah lanjut dan Anda tidak melihat orang dengan jelas. Anda telah ditipu oleh seseorang dan bahkan tidak menyadarinya. Biarkan saya membawa Anda kembali sekarang. Jadi aku tidak melihat orang dengan jelas. Kalau begitu aku akan menjadi bingung. Sekali lagi hari ini, sebelum datang ke sini, aku sudah menggunakan wewenangku sebagai ketua Rising Sun Group untuk menyatakan grup tersebut bangkrut. Dasar orang tua, dengan hak apa kau menyatakan kebangkrutan? Itu adalah properti milikku. Kalau kamu masih berani menyentuh kakak, jangan salahkan aku kalau aku patahkan tanganmu yang satunya lagi. Yan Bin, aku akan mengingat ini. Tuan terlepas dari segalanya. Grup tidak boleh bangkrut. Jika tidak, fondasi keluarga Shen akan hancur total. Bisakah kau melunasi hutang-hutang besar ini? Jandim, kau tahu perbuatan kotor apa saja yang telah kau lakukan. Jika kau tidak bisa membayar hutang-hutang besar ini, tunggu saja masuk penjara. Ketua Chen, jika sesuatu terjadi padaku, kemitraan kita harus dihentikan. Anda tidak ingin proyek sebesar ini gagal begitu saja bukan? Cepat hubungi Tuan Ye. Dia akan membantuku. Tuan Shen, Tuan Ye ada tepat di sini di tempat kejadian. Mengapa Anda tidak pergi dan bertanya sendiri kepadanya? Di mana dia? Ketua Chen, apakah Anda mengatakan Shen Huaiyuan adalah Tuan Ye? Jika itu benar-benar terjadi, maka mengapa Anda tidak meminta bantuan kepada saudara Anda sendiri? Tidak. Mustahil. Dia hanyalah pecundang yang tidak berguna. Diam. Tuan muda kedua dari keluarga Shen adalah bos di balik kamar dagang Nancheng kami, Tuan Ye. Tapi bukankah Tuan muda kedua itu cacat? Dia tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Bagaimana mungkin dia Tuan Ye? Lihat tangannya, bukankah itu baik-baik saja? Menurutku, Tuan muda kedua hanya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Merencanakan sesuatu yang besar. Bocah, ini semua adalah konspirasimu. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Sederhana saja, aku ingin melihatmu dan putramu bersatu kembali di akhirat.
Bagaimanapun, aku membesarkanmu. Membesarkanku. Apakah yang kamu maksud saat kamu membenamkan kepalaku di bak mandi saat aku berumur 5 tahun, membakar jari-jariku saat aku berumur 6 tahun, atau mendorongku menuruni tangga saat aku berumur 10 tahun, dan mematahkan kakiku? Ibu, Atau saat kamu menggunakan nyawa ibuku setiap hari untuk memaksaku menyakiti diri sendiri demi hiburanmu? Fu Yuan, apa yang kau katakan? Apakah wanita jahat ini telah memperlakukanmu seperti ini selama ini? Shen Huaiyuan. Shen Huaiyuan. Beraninya kau, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan ibumu yang murahan itu. Dia adalah orang yang merayu suamiku, yang membuatmu si anak haram ini dikandung. Kau sudah memberontak. Ibu, Tuan besar, selamatkan aku. Terlepas dari apapun, aku adalah istri Lin Feng. Fu Yuan, lepaskan. Tuan besar, Yan Bin juga cucu kandung Anda. Adalah putra sah Lin Feng. Dia hanyalah seorang anak haram, tidak menghormati ibunya, kakak laki-lakinya. Dia harus diusir dari keluarga Shen. Kau benar. Keluarga Shen tidak boleh diserahkan kepada orang luar. Saya tidak setuju. Ibu, Saya tidak setuju Shen Yan Bin menjadi kepala keluarga. Dia tidak memenuhi syarat. aku tidak punya hak. Dan, apakah putra yang kau lahirkan dengan wanita jalang itu memiliki kualifikasi? Pada titik ini, apakah kau masih terlalu takut untuk mengatakan yang sebenarnya? Kebenarannya adalah kau ingin mengaitkan diri dengan pria kaya, merangkak ke tempat tidur suamiku, dan melahirkan Shen Huaiyuan bocah ini. Ju Qingqing, bahkan jika kau sudah sadar, kau tidak bisa mengubah fakta bahwa kau adalah simpanan. Itu benar. Seharusnya aku tidak begitu impulsif saat itu, dan terlibat dengan Shen Lin Feng saat dia sudah memiliki istri. Ibu, aku tidak menyalahkanmu. Penyesalan terbesarku adalah membawamu ke dunia ini untuk menderita. Perempuan hina, akhirnya kau mengaku juga. Bagaimana aku memperingatkanmu tadi? Beraninya kau, Tuan Besar. Lihat putra seperti apa yang dilahirkan wanita ini. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mewarisi keluarga. Hanya putraku Yan Bin yang memiliki kualifikasi itu. Ini juga yang menjadi utang keluarga Shen kepadamu. Apa utang keluarga Shen kepadamu? Kalian memisahkan Lin Feng dan aku, dan mengambil kesempatan untuk meracuninya. Memaksa Lin Feng untuk menikahimu. Apakah ini juga sesuatu yang kami utang kepadamu? Kau berbohong. Lin Feng dan aku benar-benar saling mencintai. Benar-benar saling mencintai, lelucon macam apa itu? Shen Lin Feng bahkan tidak pernah menyentuhmu. Jika itu masalahnya, dari mana datangnya putra yang sudah dewasa itu? Ibu, dia berbohong kan? Aku adalah putra ayahku. Ya, tentu saja kau adalah. Bukankah kamu tahu apakah dia menyentuhku atau tidak? Jika dia tidak menyentuhku, mengapa kau pergi dengan marah saat itu? Aku hanya terlalu bodoh saat itu. Jika dia menyentuhmu, mengapa kau begitu bersemangat untuk meracuninya? Omong kosong. Dia sudah mati selama bertahun-tahun. Jangan mencoba memfitnahku. Dia sudah mati. Tapi Tuan Besar Shen belum. Anda meracuni Tuan Besar Shen. Buktinya sudah meyakinkan. Aku tidak melakukannya. Apakah Shen Yan Bin benar-benar anggota keluarga Shen? Mengujinya itu sederhana. Kau masih mencoba menyangkalnya. Dengan ini saya umumkan, Shen Yan Bin itu dan ibu kandungnya yang kejam Shu Ruiel diusir dari keluarga Shen, satu-satunya cucuku. Shen Huaiyuan akan menjadi kepala keluarga Shen yang baru. Ibu, aku benar-benar bukan keturunan keluarga Shen. Ibu, kau sudah menikah dengan ayahku. Jadi mengapa kau pergi berselingkuh dengan orang lain? Putra, kau adalah perempuan tua jalang. Mengapa kau tidak mati saja? Apa yang kau lakukan? Jangan sakiti putraku. Tidak tahan lagi. 28 sayatan totalnya. Ini baru sayatan pertama. Putra, jika kau punya masalah lampiaskan padaku. Akulah yang menyiksamu. Itu tidak ada hubungannya dengan Yan Bin. Ibu, Anda juga tidak akan bisa lolos. Satu jarum agar kamu merasakan sakitnya tulangmu yang terkikis. Menderitalah perlahan. Sakit sekali. Tolong berhenti, sakit sekali. Tolong The film was berhenti. translated Sakit sekali. and narrated by M Media. kakak. Hal-hal itu semua dilakukan oleh ibuku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Kakak, selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggap diriku sebagai cucu kandungmu. Tolong selamatkan aku, kakak. Siapa yang menanam angin akan menuai badai. Huaiyuan, kakak minta maaf padamu. Kakak tahu aku salah. Kau punya kekuasaan dan pengaruh sekarang. Tolong bantu aku agar tidak masuk penjara. Tentu. Tapi aku tidak bisa menjamin bahwa kamu tidak akan dicincang sampai mati. Akhirnya menemukanmu, binatang. Binatang. Tuan Liu, mengapa Anda memukul saya? Kamu membunuh putriku. Dan kamu masih berani bertanya mengapa? Anda salah orang. Nama putriku adalah Kerat.
Liu Keran. Saya tidak kenal siapapun bernama Keran. Kamu masih berani mengelak saat putriku ditemukan. Tidak ada satupun bagian kulit yang utuh di tubuhnya. Shen Yanbin. Baik bukti manusia maupun fisik ada di sini. Apakah kamu pikir kamu bisa lolos? Tuan Liu, saya benar-benar tidak menyakiti putri Anda. Hubungan saya dengan putri Anda normal. Kami adalah sepasang kekasih. Itu adalah Xiao Wen. Xiao Wen karena cemburu. Dia membunuh Keran. Dia adalah pembunuh yang sebenarnya. Aku tidak bersalah. Kakak, aku percaya kamu tidak membunuh Keran. Tetapi dari apa yang aku pahami, kamu mungkin telah melecehkan cukup banyak gadis secara pribadi bukan? Dan yang lebih kebetulan adalah bahwa mereka semua sepertinya telah meninggal. Itu benar. Aku memang membunuh Keran. Tapi kau Shen Yanbin, kau tidak pernah tahu kekuatanmu sendiri saat bermain dengan wanita. Berkali-kali mereka ditinggalkan dengan napas tersisa karena ulahmu. Aku bahkan belum sempat bertindak. Kaulah pembunuh yang sebenarnya. Dasar tidak berperi kemanusiaan. Bawa dia pergi. Sampah tidak berguna. Kakak ipar, Anda tidak membawa kakak saya ke perjamuan. Tapi Anda di sini bersama Yusi ini. Apakah Anda berencana menceraikan kakak saya? Karena dia berkata begitu, bagaimana kalau aku menceraikannya dan menikahimu saja? Lindsay, jadi bagaimana jika Shen Weiyuan telah menjadi kepala keluarga? Kau tidak akan mendapatkan bagian dari kekayaan itu. Apakah saya bercerai atau tidak itu bukan urusanmu? Tidak sanggup bangun. Dasar pria mesum. Kau adalah Lindsay. Aku mengerti sekarang. Kalian berdua bekerja sama untuk menipuku. Lindsay, aku adalah tunanganmu. Apa bagusnya bocah itu? Kau seharusnya membantuku. Dahimu gelap. Begitu kamu masuk, kamu akan sibuk melakukan kerja paksa. Jika tidak itu bukan hanya kehancuran finansial, kamu juga akan kehilangan nyawamu. Jalan, tunggu sampai aku keluar. Aku akan membunuhmu. Kamu pikir kamu bisa keluar? Aku akan membuatmu merasakan 100 kali lipat rasa sakit yang dirasakan putriku. Sampai kamu mati. Bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Kau tunggu saja. Kau tunggu aku keluar. Kakak, saya tidak pernah menyangka kau adalah dokter ajaib. Matamu tidak buta. Apakah kau membohongi kami selama ini? Benar sekali. Lindsay, kalau kakak melakukan hal seperti itu, ayah dan ibu pasti akan sangat sedih. Itu belum cukup. Aku akan membuat mereka lebih menderita lagi. Kau, Kak Huaiyuan, kakak telah membohongimu begitu lama. Jangan salahkan dia. Lagi pula dia hanya ingin bergaul dengan pria seperti Tuan Shi. Apa? Kamu percaya padanya? Lin Liao, beraninya kau menyebarkan rumor. Tuan jangan khawatir. Saya akan membuat seluruh industri memblacklistnya. Membuatnya bahkan tidak bisa mengais sisa makanan di jalan. Sisi, aku tidak suka mendengarkan nyamuk berdengung. Berisik sekali. Seolah aku ingin mendengarnya juga. Kau brengsek, apa kamu mengusir kami? Ini benar-benar anarki. Saya akan menelepon polisi. Kak Huaiyuan, ada penyusup di rumah kita, dan mereka telah mengusir kami. Aku yang memesannya. Shen Huaiyuan. Ini ilegal. Pergi sekarang juga, atau aku akan menuntutmu karena menerobos masuk. Lindsay, jangan berpikir karena kau adalah nyonya keluarga Shen, kau bisa berbuat sesukamu. Juga, Pioneer Group sudah aku akuisisi. Aset ayahku. Aku tidak akan menyisakan satu sen pun untuk kalian semua. Hak apa yang kau miliki untuk mengambilnya, itu ditinggalkan untukku oleh ayahmu. Jadi kamu tahu itu diwariskan kepadamu oleh ayahku. Apa kesalahan ayahku padamu? Sampai kamu begitu ingin dia mati. Kau, apa yang kau bicarakan? Aku ingat semuanya. Ayahku begitu baik padamu. Bahkan membiarkanmu memiliki. Lin Liao sejalang itu tidak dihitung. Tapi kamu malah bekerja sama untuk membunuhnya dan menggelapkan semua hartanya. Lin Song Liang, Yen Hong, selama bertahun-tahun ini, apakah kalian bisa tidur nyenyak di kamar tempat ayahku dibunuh? Bisakah kalian tidur sama sekali? Kau memfitnah. Lindsay, kau bicara omong kosong, bukan seperti itu. Selama sisa hidup kalian, kalian berdua pasangan kekasih sejati. Bisa membusuk di penjara bersama-sama. Bawa mereka pergi. Sisi, aku punya alasan. Kau harus mendengarkanku. Kau tidak punya bukti. Atas dasar apa kau menangkapku? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Lepaskan. Saya tidak tahu apa-apa. Lepaskan saya. Lindsay, kau wanita tak tahu diuntung. Kau akan berakhir tragis. Tunggu saja kau. Tunggu saja.
Ayah, beristirahatlah dengan tenang sekarang. Besar bocah. Jangan ganggu Sisi, jika kau tidak punya pekerjaan, dia tidak merasa terganggu. Dia tidak merasa kamu mengganggu bukan? Pergilah. Tidak heran Sisi ingin bercerai. Sisi. Kakek mendukung apapun yang kau putuskan. Pin yang kau berikan padaku terakhir kali. Apakah kau punya lagi? Huayuan, untuk apa kau masih berdiri di sana? Pergi dan bujuk dia. Bagaimana aku bisa membujuknya agar berubah pikiran? Dasar anak bodoh, akui perasaanmu, mainkan kartu belas kasihan. Peluk dia dan menangislah. Begitulah ayahmu memenangkanku kembali. Pergi. Apakah perceraian memang harus seformal ini? Lihat ke kamera. Tampan tersenyumlah sedikit. Tersenyumlah sedikit lebih bahagia. Foto pernikahan yang sebelumnya. Terlalu jelek, aku menginginkan yang ini. Apakah ini terlalu cepat? Buku itu mengatakan, ini adalah sesuatu yang membuat orang bahagia. Aku ingin tahu, seberapa bahagianya itu.